Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rekan-rekan sekalian, bukan sebuah rahasia lagi bahwa antara dunia barat dengan dunia Islam itu telah terjadi sebuah interaksi, baik interaksi keilmuan ataupun interaksi kebudayaan. Sejak abad ke-17, 18, 19, dan seterusnya, kita kenal nama-nama seperti Theodor Noldeck dari Jerman, atau ada juga nama seperti Goldziher dan kawan-kawan. Mereka ini mengkaji Islam, mereka sebagai masyarakat asli Barat, mengkaji baik itu kajian Quran, hadits ataupun sirah Nabi Muhammad SAW. Inilah yang kita kenal sebagai kajian Orientalisme. Tidak sampai di situ. Sejak 1789 misalkan, ditandai dengan adanya revolusi Perancis, di dunia barat telah terjadi revolusi besar-besaran, di mana terjadi pemisahan antara otoritas kekuasaan dengan otoritas keagamaan. Dan tren ini juga ternyata memberi pengaruh di dalam kajian Islam, terutama kajian Quran. Bahkan melahirkan sebuah gerakan baru selain gerakan Orientalisme. Nah, mungkin di antara kita bertanya, apa nih yang terjadi antara gerakan sekularisme dengan kajian Quran? Nah, di sini sudah ada 4 buku yang akan menjawab pertanyaan kita tersebut. Ini saya akan menyebutkan 4 buku apa saja, yang insya Allah nanti akan kita kaji topik-topiknya, apa saja yang terjadi antara gerakan sekularisme dan juga kajian Quran, baik itu tafsir ataupun ulumul Quran. Yang pertama, teman-teman sekalian, ada buku yang berjudul At-Tayyar Al-Ilmani Al-Hadits wa Mauqifuhu min Tafsir Al-Quranil Karim Ardun wa Naqdun. Ini adalah karya dari seorang doktor dari Universitas Al-Azhar. Ini diterbitkan sekitar tahun 2005 atau 2006, ditulis oleh Dr. Muna Asy-Syafi'i. Ini aslinya buku merupakan penelitian tesis master yang dibimbing oleh Profesor Dr. Ibrahim Asy-Syafi'i. Jadi Profesor Dr. Ibrahim Asy-Syafi'i ini juga adalah salah satu dosen yang berkiprah di salah satu universitas di Yordania. Kemudian ada juga buku yang akan menjawab pertanyaan kita, karangan dari Dr. Ahmad At-Ta'an. Kalau tadi itu dari Mesir, kalau ini buku yang berjudul Al-Almaniyun wal Quranul Karim. Ini buku dari, beliau adalah salah seorang akademisi di Universitas Damaskus dari Fakultas Syariah. Dan buku ini sendiri juga telah diberi pengantar, diberi takdim oleh Profesor Dr. Nuruddin Aiter dan juga Profesor Dr. Muhammad Imarah. Kemudian buku yang ketiga, kalau yang pertama tadi dari Mesir, yang kedua itu dari Suriah, yang ketiga ini ada buku yang juga dari dunia Arab lain, yaitu dari Sudan, lebih tepatnya dari Universitas Omdurman. Buku yang berjudul Al-Ittijah Al-Ilmani Al-Mu'asir, yaitu mazhab atau aliran sekularisme modern fi ulumil Quran. Dalam ulumul Quran ini dirasawanakan, bagaimana dia dikaji dan juga dia dikritik, karangan dari Dr. Ahmad Muhammad Al-Fadil. Dan terakhir, kalau tadi yang pertama dari Suriah, kemudian dari pertama dari Mesir, kemudian dari Suriah, kemudian dari Sudan, terakhir ini dari Madinah. Ini buku cukup baru, diterbitkan pada tahun 2015. Juga ini awalnya merupakan disertasi S3 program doktoral dari Universitas Islam Madinah, berjudul Mauqiful Madrasah Al-Aqliyah Al-Mu'asirah. Bagaimana sikap dari mazhab Aqliyah Al-Mu'asirah, mazhab Aqliyah kontemporer, min ulumil Quran wa usulit tafsir, dari ulumul Quran dan juga usul tafsir. Ini ditulis oleh Dr. Mahmud Ali Ahmad Saleh. Dan buku ini sendiri diterbitkan oleh Tafsir Center yang ada di Riyadh. Nah, teman-teman sekalian, nanti dari buku ini, dari 4 buku ini kita akan bahas beberapa topik-topik yang lebih spesifik, bagaimana
gerakan sekularisme itu lahir, dan juga bagaimana dia bisa merebak di tengah-tengah dunia Islam, dan bagaimana orang-orang yang mempunyai pemikiran sekularisme itu melihat Al-Quran, bagaimana dia atau orang-orang ini mengkaji Al-Quran, apa saja topik-topik dalam Al-Quran, baik dalam tafsir ataupun usul tafsir ataupun ulumul Quran yang mereka berusaha masuk dari pintu-pintu tersebut. Nah, jadi ini dulu teman-teman video pertama saya. Insya Allah pada video-video berikutnya saya akan sedikit satu video membahas satu tema yang lebih spesifik. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.